Ya terutama Pak Amil lah intinya ya memang intinya Pak Amil itu tuh. Kalau ada masalah keluarga ini kita jangan putusin udah masalah ini datang ke Pak Amil ini, saya punya masalah yang sebenarnya itu menurut Anissa, menurut Anur, menurut Almaidah gimana? Ya, caranya bijaksana ya. Syukur kita langsung buka kitabnya. Pasang terang ya repot ini mah. Terima curhatan. Salah satu bekakak. Sebab nanti kita dengan keilmuan semuanya tuh. Ada masalah langsung kita ditanganin sendiri. Waduh ya repot. Kita ya belum punya pegangannya ya. Pegangannya. Jadi, mau ngomong mau apa tanyakan. Mau kita tuntutan ini kita tanyakan. Ya terutama sih ya kepada yang udah apa istilahnya berkecimpung di dunia itu Pak Amel itu mengurus masalah pernikahan. Iya. Tanggung jawabnya besar ya pahalanya ya paling besar. Ya pasti seitulah. Seperti itu. Nah ini kasus terjadi di zaman Nabi. Kasusnya pada sahabat Hilal bin Umayyah, Umar Al-Ajlani, Asim bin Adi. Apa kasusnya? Dia melihat perempuannya ada indikasi melakukan selingkuh. Ada selingkuh. Kemarin kan disebutkan ada seseorang menuduh zina seorang afifah, wanita yang terhormat. Kita menuduh zina, kita dijilid sampai 80. Kita menuduh dijilid 80 kali gitu. Kecuali kalau kita datakan saksi 4. Kita datakan saksi 4, kemudian dengan mata kepala ya baru kita lepas. Nah, justru yang dihukum adalah yang dituduh. Nah ini mah kalau kasus orang lain mah pantes ya. Harus ada saksi 4. Ini mah kasusnya rumah tangga sendiri gitu. Ini kasusnya kalau harus saksi 4 ya repot. Pasangannya. Iya pasangannya 4. Pasangannya itu repot. Jadi harus oleh agama dikasih solusi. Apa? Ya udah dengan Syarat sumpah lah. Ayat tadi itu dalam fikihnya itu babul li'an. Itu kalau dalam fikih cuma ayat ini saja. Itu jadi satu bab dalam masalah fikih itu. Bab fikih itu masalah li'an, supata li'an. Jadi umpamanya ada supata. Seperti kalau di kita di Indonesia ada istilah sumpah pocong ya. Sumpah apa lagi? Banyak. Itu sebenarnya di Islam itu lebih mengerikan sebenarnya. Itu salah satu sumpah yang yaitu ya dalam sumpah talian. Jadi sumpah talian itu ada suami menuduh istrinya selingkuh, sedangkan dia tidak punya saksi, dia melihat sendiri namanya. Nah gimana? Itu kejadian pada zaman sahabat ada tiga sahabat datang kepada Nabi. Nah akhirnya kata Nabi ya udah turun ayat ini, dibawa lelaki itu ke masjid, terus suruh sumpah di atas mimbar itu, suruh sumpah di atas mimbar. Semuanya pertama apa? Asyhadu billah innani minas shodiqin. Saya bersaksi, asyhadu billah dengan nama Allah, innani laminas shodiqin, bahwa saya termasuk orang-orang yang benar. Dalam apa? Fima romaitu bihi zawjati. Dalam hal saya menuduh zina kepada istri saya. Hadihi, umpamanya istrinya ada. Saya bersaksi dengan nama Allah, innani laminas shodiqin, sungguh benar-benar saya itu termasuk orang yang
yang benar yang jujur dalam fima romaitu bihi zaujati fulana hadihi, itu istri saya ini namanya siapa, tersebut ini istrinya namanya Hadir. Itu empat kali ngomong gitu tuh 4 kali. Asyhadu billah innani laminal shodiqin fima romaitu bihi zaujati fulana hadihi. Lah umpamanya anak dia sampai punya anak selingkuhan itu ditambahkan wa annal walad minaz zina wa laysa min ini, dan anak ini wa annal walad anak ini itu minaz zina dari anak zina wa laysa min bukan anak dinafikan. Andai saja dia menuduh istrinya zina juga bahwa anak ini bukan hasilnya, maka ditambahkan. Lah itu sampai 4 kali. Sampai 4 kali itu yang terakhir itu hakim kan ada hakim. Itu ada yang itu apa? Wa anna laknatullah alayya laknatullah in kuntu minal kadhibin, dan saya siap untuk dapat laknat dari Allah andai saja saya termasuk orang-orang yang bohong. Itu yang kelima kalinya. Tapi sebelum itu ya harus dikasih mau ijazah dulu oleh hakim itu, kamu hati-hati yang kelima ini. Yang kelima ini harus hati. Sebab isinya kan alayya laknatullah in kuntu minal kadhibin. Saya siap untuk dapat laknat Allah kalau saya termasuk orang yang bohong. Habis kamu udah saya mah benar, saya melihat ya udah kamu boleh. Yang kelimanya itu wa anna alayya laknatullah in kuntu minal kadhibin. Nah, gimana kalau udah terjadi seperti itu? Ya udah, berarti nanti istri secara otomatis fasakh. Bahkan fasaknya itu mu'abbad di dunia dan di akhirat. Tidak bisa keseling, tidak bisa umpamanya udah tidak bisa itu selamanya. Bogoh tidak bisa, walaupun diseling oleh lelaki lain itu sangat seru sekali kalau udah saling mula anak saling melak anak. Umpamanya istrinya budak umpamanya kan fasakh, dibeli tetap aja boleh, tidak boleh digauli. Dohiran wabah. Nah umpamanya dia bohong, tetap walaupun dia bohong juga kalau udah melakukan seperti itu udah mu'abbad. Sangat ngeri sekali. Kalau dalam terjadi mula lah istrinya yang dihitungin ya udah dia umpamanya dia musonat ya diranjang. Umpamanya nggak mau kalah istrinya syahadat juga 4 kali. Apa bahasanya? Asyhadu billah innahu laminal kadhibin. Saya menyaksikan dengan Allah orang ini suamiku minal kadhibin, seorang pendusta. Innahu laminal kadhibin fima roma ni bihi minas zina. Apa yang dia tuduhkan kepadaku telah menuduh saya zina. Innahu laminal kadhibin. Jadi kan bersumpah dengan nama Allah. Asyhadu billah innahu laminal kadhibin fima romani bihi minas zina. Apa yang dia tuduhkan saya melakukan sampai 4 kali. Nah udah 4 kali siapa hakim mengkasih. Lah ini yang kelima, kamu harus hati-hati. Kamu tuh dapat hodok di dunia nggak masalah, pokoknya kamu diranjam itu sangat ringan. Melebihi kamu dapat murka enggak, saya tidak zina umpamanya gitu tuh kata si istrinya itu. Ya udah yang kelima habis dia asyhadu billah innahu laminal kadhibin fima romani bihi minaz zina. Terus alayya wa alayya ghadabullah, dan saya siap dapat murka Allah. In kana minas shodiqin, kalau lelaki ini termasuk orang-orang yang benar, saya siap untuk mendapat murka Allah. Itu kan medeni sekali itu. Yang namanya mulaan itu di mimbar masjid keduanya itu sumpah itu disaksikan oleh halayak.
Dan yang namanya kalau di sini kan kalau perempuan harus alayya ghadaballah. Alayya, saya siap untuk dapat murka Allah. Tapi kalau laki-laki alayya laknatullah, saya siap untuk dapat laknat. Itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Kalau lelaki lah wa alayya laknatullah. Kalau perempuan wa alayya ghadaballah. Tidak boleh diganti. Sebab itu nas lah. Cuma kan kenapa kalau lelaki itu harus laknat, kalau perempuan harus hodok. Kalau lelaki harus laknat, sebab yang namanya laknat kan ibad ya dari rahmat, berarti dia udah sangat jijik sekali kepada istrinya, itu udah dijauhkan, disingkirkan sama anaknya, anaknya. Ini namanya hodok. Berarti kan yang namanya kalau dalam surat Al-Fatihah al-maghdub kan, al-maghdub orang yang tahu kebenaran tapi dia melanggar. Makanya ya saya siap dapat murka Allah. Andai saja apa yang dituduhkan itu benar. Apa yang dituduh, dan dia termasuk suami itu termasuk orang-orang yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wa annallaha tawwabur rahim. Andai saja tidak ada fadl Allah kepada kalian dan rahmat Allah kepada kalian, dengan ditutup semuanya, wa anallahu ta'ala udah semuanya itu langsung terjadi laknat Allah atau murka Allah, siapa yang benar siapa yang salah itu. Tapi Allah tetap masih sayang kepada umat Rasulullah SAW, tetap masih sayang. Nah ini kata-kata, ada kata-kata satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada satu rahmatullahi wabarakatuh bisa ya. Nah nanti yang namanya satar itu ada dua, ada satar fil maksiat, ada satar anil maksiat. Allahumma inni as'aluka satro, ada tang fil maksiat, as'aluka satro anil maksiat. Kalau satar fil maksiat berarti dia telah melakukan maksiat tapi minta ditutup. Jangan boleh ada orang tahu. Itu berarti satar fil maksiat. Beda dengan satar anil maksiat. Kalau satar anil maksiat, jangan sampai saya ini melakukan kemaksiatan. Itu berarti satru anil maksiat. Satu maksiat, Allah jangan sampai saya itu melakukan kemaksiatan. Berarti satu anil. Kalau ya Allah tutuplah saya dalam kemaksiatan. Berarti saya telah melakukan maksiat. Coba jangan sampai ada yang tahu selain Allah. Namanya satu fil maksiat. Jadi ya kelasnya beda. Kalau kita kelasnya satu fil maksiat. Kalau kita mah kelasnya satu fil maksiat. Maksiatnya udah nggak kehitung sih. Beda. Para aulia itu satu anil maksiat. Iya, mujawazah beda ya. Ya udah, intinya pada malam ini menjelaskan tentang sumpah atau dalam intinya bab li'an atau mula anak. Nanti konsekuensinya kalau lelaki melakukan sumpah itu, istri tidak mau sumpah, dia yang dihukum. Lah umpamanya istrinya berani bersumpah lagi sampai yang ke itu, alayya ghadabullah in kana minas nasadiqin, udah langsung yang namanya suami istri dibubarkan, difasahkan, tidak boleh lagi. Walaupun bagaimanapun udah dunia akhirat tidak ada jalan untuk bisa kembali, udah tidak ada jalan sama sekali. Walaupun di lain waktunya satu sebenarnya bohong, enggak, walaupun gitu juga. Walaupun dicabut itu bisa ditarik. Walaupun ditabut dia tuh dirujuk satu sebenarnya sumpah itu bohong, tetap tidak bisa ditarik. Tidak bisa balik lagi jadi suami bahkan di dunia dan di akhirat. Sebab yang namanya suami istri umpamanya di dunia ini cerai. Terus sampai ini mati itu di akhirat bisa balik lagi tuh. Bisa balik lagi. Di sini suaminya itu akhirnya istrinya enggak kawin
sama-sama meninggal pada sudah Cerai. cerai. Nah di akhirat itu bisa terjadi rujuk pernikahan. Tapi kalau udah mula anak tiga itu, kalau tadi kasus ini tuh, baik di dunia atau di akhirat udah tidak bakalan bisa. Ya udah, ini ya seperti itu. Jadi babnya bab pernikahan, memula anak antara suami istri saling melak anak karena masalah perselingkuhan. Itu solusi agama. Jadi tidak ada yang dukung, lelaki tidak dihukum, suami tidak istri tidak, dia itu cuma dipisahkan, difasakh pernikahannya secara otomatis dan sifatnya mu'abbad.